Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang latihan soal CPNS yang mana masih berkaitan dengan tes TKP. Adapun contoh soal tes TKP untuk yang pertama, Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk memimpin sebuah tim kerja. Tim Anda akan menjalankan sebuah program yang terbilang tenggat waktunya cukup ketat, akan tetapi anggota tim kerja yang Anda pimpin memperlihatkan sikap yang cenderung tidak peduli dengan tugas masing-masing yang diembankan. Nah, untuk A-nya, melaporkan kepada atasan atas sikap anggota tim yang tidak serius dalam menjalankan kewajiban mereka dalam tim sehingga bisa diberikan teguran dan sanksi. B. Saya akan serius dan fokus bekerja, yang terpenting bagian kewajiban saya dalam program tersebut terselesaikan dengan baik. Anggota tim akan malu bisa kalah tekun dari saya. Untuk yang C, meningkatkan anggota tim yang kurang serius dalam mengerjakan kewajibannya dan sampaikan bahwa bila mereka masih tidak peduli pada tanggung jawabnya, maka saya akan mengeluarkan mereka dari tim kerja. Untuk yang D, membagi tugas secara adil dan disesuaikan dengan kemampuan serta kompetensi masing-masing anggota tim. Dan yang E, mengingatkan anggota tim agar mereka sadar akan menyelesaikan tanggung jawab yang diemban dan terus memotivasi. Oke, seperti biasa di mana soal tes TKP ini memiliki nilai setiap masing-masing dari A sampai E. Namun di antara bagian kelima pilihan ini ada yang mana memiliki tingkat nilai tertinggi ataupun skor yang paling banyak antara bagian yang lainnya. Oke, di sini kita pahami dulu bahwa kata kunci untuk pertanyaan nomor 1 ini yang pertama adalah, nah di sini tugas kita adalah sebagai atasan dan memimpin sebuah tim kerja ya. Nah, di sini sebagai atasan memimpin tim kerja, di mana yang jadi masalahnya anggota timnya. Nah, anggota tim ini yang kita pimpin memperlihatkan sikap yang cenderung tidak peduli ya, tidak peduli. Nah, kita baris bawahi dengan tugas masing-masing yang diembankan. Jadi kata kuncinya adalah atasan dalam tim kerja, di mana sebuah anggota tim tidak peduli dengan pekerjaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk pertama, kita baca dulu bagian A-nya, melaporkan kepada atasan. Nah, dari kalimat pertama sudah menjelaskan bahwa melaporkan kepada atasan merupakan sikap ataupun keputusan terakhir. Jadi ini bukan solusi yang dapat memecahkan masalah di atas ya, karena ini adalah bagian terakhirnya. Jadi kita palang dulu. Kemudian yang B, saya akan serius dan fokus bekerja, yang terpenting bagian kewajiban saya dalam program tersebut terselesaikan. Nah, di sini bagian terakhirnya anggota tim akan malu. Jadi kalimat ini juga menjelaskan hal negatif yang mana merasa bahwa kita bisa menyombongkan diri dengan mereka yang mana mereka tidak mau bekerja. Jadi di sini memiliki tingkat nilai yang rendah ya, anggota tim akan malu. Ini cuma prediksi kita, bukan fakta yang bisa terjadi. Nah, di sini juga kita palang. Kemudian yang C, mengingatkan anggota tim. Nah, ini bagus. Untuk yang C-nya mengingatkan ya anggota tim yang kurang serius dalam mengerjakan kewajibannya. Namun di kalimat terakhir, bila mereka tidak peduli pada tanggung jawab, maka akan mengeluarkan. Nah, kata mengeluarkan ini juga merupakan keputusan terakhir selain melaporkan kepada pimpinan. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, kita palang juga. Selanjutnya yang D, membagikan tugas secara adil. Nah, di sini yang bagus ya, membagikan secara adil. Nah, ini mantap dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi tentunya hal yang ataupun langkah awal yang bisa kita ambil dalam menyelesaikan masalah di atas adalah membagikan tugas. Jadi mungkin saja anggota tim ini bukan tidak peduli, namun karena bingung tugas apa yang harus mereka kerjakan dalam melaksanakan
tugas ataupun pekerjaan yang diembankan tersebut. Jadi, ini merupakan langkah awal yang bisa kita ambil selain melaporkan kepada atasan ataupun mengeluarkan mereka dari tim. Membagikan tugas secara adil dan sesuai dengan kemampuan mereka serta kompetensi masing-masing. Inilah langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan tugasnya. Terakhir, coba kita periksa yang E, mengingatkan anggota tim agar mereka sadar akan penyelesaian tanggung jawab yang diembankan dan terus memotivasinya. Nah, di sini untuk yang E juga oke. Jadi antara D dan E, nilai yang tertingginya adalah nilai yang D. Nah, di sini D-nya memiliki nilai 5. Sedangkan yang E memiliki nilai 4 dan yang C memiliki nilai 2 karena ini merupakan bagian jawaban yang negatif ya. Selanjutnya yang B lumayan memiliki nilai 3. Kemudian yang terakhir untuk yang A memiliki nilai 1. Jadi inilah jawaban yang benar untuk bagian pertanyaan pertama ini. Oke teman-teman, untuk mungkin teman-teman bisa memiliki pendapat yang berbeda dengan jawaban di sini, bisa tulis di kolom komentar berikut saran dan juga jawaban yang benar ataupun penjelasannya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pada suatu malam ketika Anda sedang sibuk bekerja, anak Anda sedang belajar di kamarnya dan istri Anda sedang memasak untuk hidangan malam keluarga. Tiba-tiba listrik di rumah Anda padam sehingga membuat anak dan istri Anda panik. Yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini teman-teman pertanyaannya itu menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari ya. Oke, untuk yang A-nya inisiatif mencari penerangan agar anak saya tetap bisa belajar dan istri saya juga bisa melanjutkan masak dengan tenang. B, mengkhawatirkan anak dan istri saya yang ketakutan karena gelap dan mencari penerangan agar mereka tidak ketakutan. Yang C, diam saja dan langsung tidur di kamar bila anak dan istri saya tetap tenang, dan bila mereka ketakutan saya akan segera mencari penerangan. Yang D, tetap tenang dan menyuruh istri untuk menyalakan penerangan alternatif. Istri yang sedang berada di dapur tentu akan lebih dekat dengan penerangan alternatif. Untuk yang E, saya akan mencari penerangan bila tidak ada satupun yang berusaha mencari penerangan. Di sini dapat kita pahami ya bahwa ada suatu malam. Jadi yang kata kuncinya di sini, kita sedang sibuk bekerja dan anak kita sedang belajar, artinya sama-sama sedang ada kegiatan ya. Sedangkan istri sedang memasak. Nah, di sini bukan waktu istirahat ya, bukan waktu tenang-tenang. Oke, tiba-tiba yang jadi masalahnya adalah listrik di rumah Anda mati. Nah, listriknya mati. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita apabila sedang sama-sama memiliki kegiatan? Nah, apakah untuk yang A berinisiatif mencari penerangan agar anak saya tetap bisa belajar dan istri saya juga bisa melanjutkan memasak? Nah, di sini oke, kita tentunya harus mencari penerangan. Di sini betul, coba kita. Kemudian yang B, mengkhawatirkan. Nah, di sini mengkhawatirkan ya. Anak dan istri yang ketakutan karena gelap dan mencari penerangan agar mereka tidak ketakutan. Oke, ini juga bagus. Kemudian yang C, diam saja. Nah, diam saja. Untuk kalimat diam saja, nah ini bukan keputusan yang baik dalam menyelesaikan masalah di atas. Oke, untuk yang C memiliki nilai yang tingkatnya rendah ya, jadi nggak usah kita pilih. Kemudian kita lanjut yang D, tetap tenang dan menyuruh istri untuk menyalakan penerangan. Nah, di sini juga sama, yang D adalah membebankan tanggung jawab kita kepada istri. Nah, ini boleh saja, namun jawabannya kurang efektif. Nah, di sini juga kita paham dulu. Yang E, saya akan mencari penerangan bila tidak ada satupun yang berusaha mencari. Ini juga sama, membebankan tugas pada
orang lain. Nah, di sini penyelesaian paling tepat untuk pertanyaan di atas tentu A dan B. Nah, dan di antara kedua ini nilai yang tertingginya adalah yang A, yakni berinisiatif langsung mencari penerangan ya. Nah, untuk mengkhawatirkan ini boleh juga, namun yang paling tepatnya adalah yang A. Jadi A ini bernilai 5 dan yang B ini bernilai 4. Kemudian C-nya diam saja, ini nilainya 1. Kemudian yang D tetap tenang dan menyuruh ya, berarti membebankan tugasnya kepada pihak lain, kepada istri, nilainya 3, dan yang E nilainya 2. Oke, semoga bisa dimengerti pertanyaan TKP ini. Oke, sampai di sini dulu kita bahas sampai 2 pertanyaan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa membantu dalam menyelesaikan tes CPNS nantinya, dan semoga lewat, amin. Oh ya, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.